Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ita, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Nining, izin untuk melakukan kegiatan ya. Monggo silakan. Baik Bu Ita, kita ketemu lagi. Ya. Setelah kemarin interview pra observasi, terus kemudian kita melanjutkan observasinya. Dua kali pertemuan ya kemarin ya. Iya betul ya. Dan menurut saya menarik karena yang dilakukan kalau tidak salah itu nanti akan menghasilkan produk atau proyek ya. Benar. Bagaimana menurut Bu Ita setelah melakukan kegiatan dengan ada saya di situ, terus saya melakukan pengamatan, melakukan perekaman, bagaimana menurut Bu Ita? Bagi saya itu adalah sebuah tantangan bagaimana saya bisa mengorganisir kelas dengan baik juga, karena biasanya mungkin saya sedikit kacau dalam mengorganisir kelas, dan kebetulan juga ternyata anak-anak itu kalau kedatangan tamu akhirnya juga mereka lebih antusias dan mengikuti pembelajaran, dan kebetulan juga kemarin materinya yang disajikan itu cukup menarik perhatian mereka dan dekat dengan kehidupan mereka terkait dengan tema pakaian kan. Seperti kita ketahui bahwa anak remaja sekarang mereka sangat concern sekali dengan yang namanya mode, jadi itu menurut saya hal-hal positif yang bisa saya ambil dari pertemuan yang lalu. Oke, kemudian pada waktu pembelajaran kemarin ada nggak yang berbeda dari Bu Ita gitu? Jadi ketika mengajar biasa, terus kemudian ketika mengajar dengan saya, apakah Bu Ita terus kemudian belajarnya mungkin harus disesuaikan dengan bagaimana atau gimana? Atau kok tetap? Sebenarnya relatif sama sih ya, cuman tergantung pada temanya. Karena kemarin kan mengawali sebuah tema, jadi saya biasanya pakai manual, kayak menuliskan asosiogram di papan itu dengan cara manual, atau terus kemudian menggunakan Mentimeter. Kemarin anak-anak, saya baru teringat bahwa saya pernah mempelajari tentang Answer Garden, betul, dan kemarin juga mereka baru dicoba dengan Answer Garden dan mereka cukup antusias. Jadi nggak melulu yang berhadapan dengan papan tulis, ada kalanya mereka berhadapan dengan gadget, karena selama ini kalau dalam pembelajaran saya cukup ketat dengan penggunaan gawai di dalam kelas gitu. Oke, ya saya lihat kemarin juga anak-anak lebih ada keleluasaan untuk menggunakan gadget karena nanti produk akhirnya pun juga berkaitan dengan gawai mereka masing-masing ya. Betul. Nah, terkait produk akhir itu awalnya saya mengatakan kepada anak-anak untuk dikumpulkan produk akhir itu melalui Google Drive, tapi terus kemudian mereka yang justru yang tercetus itu. Gimana Prof kalau kita kumpulkan lewat Padlet saja, karena itu lebih memudahkan kita. Nah, saya baru teringat beberapa waktu lalu saya pernah menggunakan itu, tapi saya lupa gitu, nggak pernah menggunakan itu lagi. Justru anak-anak yang memunculkan ide itu kemarin. Menarik sekali. Baik Bu Ita, izinkan saya nanti menyampaikan hasil observasi ya. Hasil observasi saya akan pembelajarannya Bu Ita kemarin. Kemudian nanti apabila ada yang tidak disetujui, Bu Ita boleh menyanggah ya. Kemarin silakan. Ya, kemarin yang diminta adalah saya lebih observasi ke bagian yang ketiga kalau tidak salah. Observasi ke bagian atau ke area melakukan asesmen dan menyediakan umpan balik, atau ke area yang kedua. Saya lupa ingat. Area yang kedua itu yang mana? Yang memandu proses belajar mengajar yang efektif. Kalau yang terakhir adalah apa, Hermaf? Asesmen, penilaian. Asesmen yang ketiga deh, ya seingat saya insya Allah. Yang asesmen. Asesmen dan apa tadi? Memandu produk. Melakukan asesmen dan menyediakan umpan balik.
Insya Allah yang ketiga. Yang ketiga ya? Oke. Baik, meskipun konsentrasi saya ada di observasi yang ketiga, tapi saya sampaikan semuanya saja ya. Ya. Mulai dari area yang pertama. Siap. Untuk area yang pertama, mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Saya menuliskan di sini memberikan penilaiannya semuanya nilai 4, nilai sempurna untuk 4 itu. Yang pertama untuk kenyamanan lingkungan belajar, untuk memenuhi kebutuhan belajar murid itu, guru sudah melakukan modifikasi lingkungan belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran, karakteristik murid, dan tujuan pembelajaran sosial dan emosional. Hal ini terlihat dari ketika Bu Ita memberikan kesempatan untuk anak-anak untuk melakukan tugasnya baik di dalam maupun di kelas, di dalam kelas maupun di luar kelas maksud saya. Itu jadi saya berikan nilai 4. Kemudian untuk penggunaan komunikasi positif, guru sudah melakukan komunikasi secara timbal balik dengan muridnya dan memberikan kesempatan kepada muridnya untuk saling berinteraksi. Ini terlihat ketika guru memberikan kesempatan murid untuk mengerjakan tugas bersama partnernya, itu kan ya, melakukan dialog. Betul. Terus kemudian mereka juga bebas juga bertanya kepada guru maupun kepada siswa yang lain. Kemudian untuk empatik, guru mencari tahu apa yang sedang dikerjakan dan dipikirkan oleh muridnya. Guru mendengarkan dengan aktif pendapat yang disampaikan oleh semua murid, dan itu terlihat ketika Bu Ita juga berkeliling ke kelas-kelas, menghampiri pasangan-pasangan murid dan mendengarkan ketika mereka saling berkomunikasi. Dan yang menarik itu ketika ada pertanyaan yang muncul, itu guru langsung menyampaikan di depan kelas, sehingga siswa yang lain yang mungkin pertanyaannya sama itu bisa ikut menjawab. Terus kemudian dituliskan juga di papan tulis informasi-informasi tambahan mengenai tema. Jadi nilainya itu 4. Untuk emosi positif, guru menampilkan ekspresi emosi yang positif secara konsisten. Jadi guru itu terlihat sangat senang, antusias, dan ramah. Itu apa yang membuat Bu Ita menampilkan hal seperti itu? Bu Ita ekspresif untuk menjelaskan materi, Bu Ita sangat ramah dan antusias kepada anak-anak. Apakah ada tujuan tertentu? Sebenarnya karena mereka ada di jam terakhir. Oke. Insya Allah itu hari Selasa ya, Hari Rabu itu memang menjelang jam terakhir, apalagi setelah sholat duhur. Betul, setelah sholat duhur. Saya rasa anak-anak itu pasti mereka panas, merasa gerah, terus kemudian capek. Saya pernah dulu itu dengan volume yang tidak selantang saya biasanya. Terus kemudian efeknya adalah anak-anak ngantuk, lemes. Terus kemudian kalau pembelajarannya itu hanya satu arah, jadi dengan model ceramah seperti itu menurut saya kurang efektif, dan saya tidak terlalu suka begitu melihat anak tidak semangat di kelas itu sih. Itu salah satu sebabnya kenapa saya kalau di depan kelas itu saya harus memulai dari diri saya sendiri. Kalau seandainya saya menginginkan anak-anak semangat, maka saya juga harus semangat. Kalau seandainya saya menginginkan anak-anak enjoy dengan pembelajaran, maka saya juga harus menyajikan pembelajaran dengan yang lebih variatif. Seperti itu, tidak hanya berbatas pada papan tulis, buku, atau gawai seperti itu. Guru menggunakan prinsip restitusi. Jadi restitusi itu secara gampangnya itu dikembalikan lagi ke anak. Jadi ketika ada permasalahan tidak langsung dijawab A, B, C, tapi dikembalikan dulu ke anak atau dikembalikan ke siswa yang lain, dan itu nampak pada pembelajaran yang kemarin Bu. Kemudian di pemberian motivasi,
guru sudah merancang pembelajaran yang menumbuhkan keinginan belajar murid dengan cara memberikan kesenangan, semangat, minat murid selama sesi pembelajaran. Dan tadi sudah disampaikan salah satunya juga dengan Answer Garden dengan aplikasi. Kemudian di diferensiasi proses juga nampak guru memberikan live worksheet. Kemudian tadi pengumpulannya, proyeknya juga menggunakan Padlet dan itu menumbuhkan minat siswa. Itu untuk skor yang area pertama, observasi area yang pertama saya memberikan nilainya 24, jadi itu nilai sempurna. Kemudian untuk yang memandu proses belajar mengajar yang efektif juga semuanya nilainya sempurna, Bu Ita. Yang pertama, pada waktu pembukaan guru sudah memberikan tujuan pembelajaran, dan untuk mengantar siswa menuju tema guru sudah menyampaikan informasi mengenai tema ditambahkan dengan pengalaman pribadi guru ketika berada di Jerman. Nah, itu juga sangat menarik menurut saya. Kemudian untuk KSE sudah nampak ada 3 KSE yang dimunculkan di situ. Di pendahuluan itu ada kesadaran diri, ada manajemen diri, dan yang terakhir ketika produk mereka belajar untuk keterampilan berelasi. Kemudian untuk pendekatan dalam mendampingi murid, guru melakukan scaffolding. Jadi ada membantu memberikan tangga siswa untuk melanjut ke tahapan berikutnya. Jadi tidak kemudian siswa tiba-tiba menulis atau berbicara, tapi guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk pengenalan kosakata. Ya, di awal ada pengenalan kosakata, menyampaikan melalui Answer Garden, dan kemudian di akhir pertemuan pertama itu siswa diajarkan menyusun kalimat sederhana. Apakah itu memang sudah direncanakan seperti itu atau melihat siswa menyesuaikan dengan kondisi siswa, Bu? Sebenarnya itu memang sudah saya rencanakan, Her, karena terkait keterampilan menulis itu merupakan keterampilan yang produktif, yang tidak mudah untuk dilakukan oleh siswa gitu, karena mereka beberapa kali melakukan kesalahan sepele seperti kesalahan gramatik, terus kemudian kalau dalam bahasa Jerman kan kita harus memperhatikan ortografinya juga, penulisannya. Nah, dari situ juga kalau dengan keterampilan yang disajikan di kelas menulis kalimat kalimat pendek, akhirnya mereka juga banyak belajar bagaimana mengantisipasi kesalahan dan bagaimana mereka bisa berpikir kritis terhadap penulisan atau ortografi tadi. Itu memang sudah saya siapkan sebelumnya gitu. Karena beberapa kali berdasarkan pengalaman-pengalamannya sebelumnya, anak-anak kerap melakukan kesalahan pada hal-hal yang sepele seperti ortografi. Oke. Kemudian untuk penggunaan strategi. Nah, untuk penggunaan strategi ini saya melihatnya masih ada di nilai 3. Masih belum ada di nilai 4. Yang pertama, untuk strategi. Untuk strateginya yang dilakukan adalah pembelajaran berbasis proyek. Benar ya, Bu? Betul. Itu sudah melakukan beberapa strategi, hanya belum begitu optimal untuk siswa belajar dalam memenuhi kebutuhan belajar mereka. Dan untuk keterampilan memecahkan masalah itu belum sangat optimal. Apakah ada sanggahan? Kalau saya melihatnya seperti itu. Kalau menurut Herlufi tidak optimalnya pada apa, Her? Pertama,
untuk rencana pembelajaran yang awal sebelum kita kerjasama untuk menyusun itu ya, untuk pembelajaran di awal itu masih belum nampak pembukaan yang ini apa namanya, pembukaan yang ada KSE-nya gitu. Kemudian untuk di kegiatan inti masih ada pengembangan lagi sehingga muncul ini diferensiasi proses, ini diferensiasi konten. Di yang awal waktu Ibu melaksanakan itu masih sederhana. Tapi sudah tiga di sepanjang pembelajaran dan mendorong pengembangan keterampilan. Di sini keterampilan yang didorong adalah menulis dan berbicara. Itu sudah nampak. Terus terang untuk apa namanya diferensiasi produk ini saya masih sedikit apa namanya bingung gitu ya, karena menurut gaya belajar itu kan ada kinestetik, terus kemudian auditori dan visual itu yang secara garis besarnya. Saya kebingungan dengan yang auditori gitu. Saya sempat kemarin itu terpikir apakah anak saya berikan audio, terus kemudian mereka sekedar mencatat, mentranskrip ulang seperti itu, tapi saya rasa kok kayak apa ya, seperti makna belajarnya itu kurang didapat kalau hanya dengan jalan seperti itu gitu. Akhirnya saya munculkan cuma dua, yaitu kinestetik dan visual. Menurut saya seperti itu, Her. Jadi kemarin itu juga terus kemudian saya sampaikan ke anak-anak bahwa produk hasil akhirnya yang saya minta ini dalam bentuk ini dan ini. Kemudian mereka dengan inisiasinya sendiri mereka memilih produk yang mereka inginkan seperti itu. Jadi memang terus terang saya masih kesulitan untuk bagaimana sih memfasilitasi anak yang auditori, meskipun di kelas sendiri saya juga beberapa waktu lalu pernah melakukan tes gaya belajar dan kebanyakan dari mereka adalah kinestetik visual, tapi visual. Ada juga yang auditori gitu. Itu. Jadi waktu itu saya sempat bingung apakah saya menyajikan lagu, terus kemudian mereka mencatat dengan apa namanya kalimat rumpangnya. Cuman kalau dilihat dari apa sih namanya balancing bobot soal kok kayaknya kurang berbobot gitu ya. Betul sekali. Itu. Jadi saya bingung. Iya, Nah, itu kita selalu terbentur di situ. Menurut kita, kok lebih mudahan yang anak yang auditori ya, atau betul, mungkin betul. Lebih mudah anak yang visualis ya, seperti itu. Nah, itu jadi saya letakkan di poin 3. Enggak masalah ya. Enggak masalah. Memang ya ada kekurangannya juga gitu. Karena saya masih belum bisa memfasilitasi untuk yang auditori juga. Good. Berarti ini nanti bisa dituliskan di situ area pengembangannya itu area penggunaan strategi pembelajaran. Termasuk yang kerja anak, proyek anak berdasarkan karakter belajar itu. Kemudian untuk penutupan kemarin saya juga belum nampak. Di sini saya berikan poin 3 karena guru sudah menyimpulkan dan memberitahu murid pembelajaran apa yang didapatkan pada saat itu selain materi. Guru sudah menyampaikan itu dan ya misalnya bagaimana anak-anak senang atau tidak, apa yang kalian senangi gitu kan, termasuk anak-anak menyampaikan pendapat tentang pakaian apa yang disukai dan tidak disukai, itu sudah merupakan penutupan. Hanya yang kemarin saya tidak lihat adalah guru bertanya kembali ke siswa, apakah kalian sudah cocok dengan tugas yang kalian lakukan? Itu pada pertemuan yang kedua ya? Ya. Iya betul, karena juga keterbatasan waktu, jadi harapan saya kan mereka melaksanakan bisa menuntaskan tugasnya dalam waktu 90 menit, tapi ternyata mereka tidak bisa. Jadi karena mereka terpencar-pencar dan bel sudah bel ganti pelajaran, ya sudah silakan dilanjutkan
Jadi tidak ada penutupannya Her, memang. Ya memang itu. Ya, Salahnya di situ. itu belum nampak dan Iya, nggak salah. karena apa ya, kita juga agak merasa bersalah ketika kita harus menghentikan kegiatan ketika Iya. anak-anak sedang asik kan ya. Iya, betul sekali. Tapi sisi lain nggak enak juga dengan guru yang Pelajaran jamnya. berikutnya. Nah, itu Her. Saya nggak mau kalau sampai ada masalah karena pelajaran saya gitu loh. Jadi kemarin waktunya nggak cukup, terus bahkan itu pun saya juga sudah minta izin sama gurunya kurang lebih sekitar 10-15 menit untuk extra time kan. Terus akhirnya ya terlupakanlah refleksi itu, dan akhirnya anak-anak ya sudah silakan dilanjutkan, dan saya tunggu sampai deadline-nya malam hari ini harus sudah dikumpulkan. Tapi anak-anak akhirnya mereka mengumpulkannya sebelum dari jam deadline yang saya tentukan tadi. Oke, dan yang terakhir untuk pemberian umpan balik, apakah guru kemarin saya juga belum melihat karena saya juga waktu itu meninggalkan ruangan. Apakah guru menjelaskan kekurangan dari produk yang dihasilkan siswa? Belum. Menarik sekali hari ini tadi. Kita bisa saling menyampaikan pendapat masing-masing, dan Bu Ita juga sudah memberikan sanggahan mengenai apa yang saya sampaikan. Nah, untuk yang terakhir ini penutupnya, kesan Bu Ita mulai kegiatan kita, dari mulai yang pra, kemudian observasi, dan sampai yang hari ini tadi pasca observasi, bisa disampaikan? Ada beberapa hal yang baru bagi saya, dan akhirnya saya juga belajar tentang hal tersebut. Salah satu diantaranya adalah bahwa terkait dengan apa kemarin yang KSE itu, KSE. Ya Her, ya betul. Sebenarnya kita sudah sebagai guru sudah melakukan itu di dalam kelas, cuman kita tidak tahu secara nggak sadar bahwa ini sebenarnya masuk ke dalam KSE itu. Terus yang kedua adalah terkait dengan RPP, diferensiasi, karena kemarin kan saya membuat RPP-nya itu modul ajar yang saya sesuaikan dengan RPP dari Bu Emi, yang dari P4TK bahasa itu kan. Dan ternyata untuk RPP yang dari guru penggerak kan ada diferensiasinya harus dimunculkan. Itu sih yang poin pentingnya bagi saya. Terus apa namanya? Dan mudah nggak membuat diferensiasi? Kalau sebenarnya sudah kami lakukan, cuman itu tadi kami nggak nyadar bahwa itu merupakan bagian dari diferensiasi gitu. Terus kemudian diferensiasi produk itu sesuatu yang baru bagi saya, dan karena selama ini juga anak-anak pokoknya sebenarnya produknya sama, tapi secara tidak langsung saya menganiaya mereka, memaksa mereka untuk sesuai dengan keinginan saya, bukan sesuai dengan keinginan mereka. Itu sih yang paling sesuatu yang besar bagi saya, menurut saya seperti itu Her. Poin terakhir itu yang kita pelajari di guru penggerak kita. Jadi kesalahan kita sebagai guru salah satunya adalah itu tadi yang kita tidak lakukan secara tidak sadar. Ternyata fasilitasi gitu ya. Memberikan tugas yang sama kepada semua anak, memberikan nilai yang sama kepada semua anak, itu kesalahan besar buat kita. Tidak sesuai dengan filosofi KHD kalau yang di guru penggerak. Untuk angkatan berikutnya berarti tertarik ini untuk ikut pendidikan guru penggerak? Masih belum tahu Her Lufi. Karena nanti PPG bulan depan insya Allah ya. Iya, bulan ini Her Lufi. Bulan ini ya. UKIN tanggal 8-9 Juni. Sama UP-nya nanti adalah UP dulu terus UKIN-nya nanti tanggal akhir Juni. Tuntas bulan Juni, bulan depan. Tuntas bulan Juni. Dan semoga sukses. Amin bulan ya Rabbal bisa alamin. Ikut angkatan 10, 11 dan berikutnya gitu. Atau mungkin langsung lanjut ke PP, karena kemampuannya Bu Ita ini sudah di atas rata-rata, jadi PP bisa lanjut pergi ya. Seperti Bu Nining, pengajar praktek gitu. Mentornya guru penggerak. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang sudah diberikan. Dan atas ilmu yang sudah diberikan.
tentunya. Berikutnya masih mau untuk kita observasi seperti ini, supervisi seperti ini. Ya nggak apa-apa, it's okay selama saya bisa. Nanti kita gantian. Kita yang supervisi saya. Oh ya. Oke. Terima kasih Wita, terima kasih Bu Nining. Saya akhiri, wassalamualaikum.